Biasanya rumah angker itu cuman terkenal di satu daerah tertentu. Intan kasih contoh, di Surabaya ada Rumah Darmo. Rumah Darmo itu yang tahu angkernya itu ya orang-orang sekitaran Surabaya. Minimal lah itu orang Indonesia yang tahu. Di Beijing ada satu rumah, yaitu rumah nomor 81. Rumah ini angkernya itu sampai go internasional. Di video ini tak kasih tahu kenapa ya rumah itu kok bisa angker dan seangker apa rumah nomor 81 Beijing itu. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk dari Januar, belajar banyak dari Intan. Makasih. Saweria yang kedua dari Viana Rusani. Saya suka channel Intan, semangat dan terus berkarya. Makasih. Buat teman-teman yang mau menulis pesan dan pesannya bakal Intan bacakan di video berikutnya, teman-teman bisa nulis pesan via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, bulan ini gambarnya Journey to the West ya, lengkap satu grup. Bukan cuman Journey to the West aja, karakter-karakter yang sebelumnya itu juga ada semua seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Dewi Guan Im, Jin Se Huang, Liu Bu. Selain kaos oblong juga ada polo shirt. Kaos oblong sendiri pun ada dua, standar sama premium. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya itu apa, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. 4 hari lagi sudah close PO. Kalau close PO sudah nggak bisa pesen loh. Teman-teman bisa pesen via Tokped sama Shopee. Linknya juga Intan taruh di deskripsi ya. Okay, let's start! Chowney nomor 81 adalah bangunan rumah kuno yang dibangun di awal abad ke-20. Ini rumah yang terletak di lingkungan Chaoyangmen, distrik Tongcheng, Beijing, Tiongkok. Ini nih bangunannya kayak gini, bangunan gaya Perancis. Rumahnya besar banget loh. Kelihatan kalau dulunya ini rumah mewah, punyanya orang kaya. Rumah ini terkenal angker banget dan dicap sebagai rumah paling berhantu di Tiongkok. Menurut Li Chongyi itu salah satu warga sekitaran sana ya. Li Chongyi ini bilang sejak tahun 1970 rumah ini tuh sudah terkenal angker. Bahkan anak-anak itu nggak berani main sembunyi-sembunyian di sana. Padahal ya kalau sembunyi di sana tuh itu susah banget buat ditemukan. Pada masa revolusi budaya itu pas zamannya Mao Zedong ya, sempat rumah itu ditempati oleh tentara merah. Tapi tentara merah pun itu nggak tahan tinggal di sana. Mereka pun segera pindah. Alasannya apa? Karena dia ketakutan. Sejak saat itu rumah itu sudah nggak ada yang mau ninggalin. Nggak ada yang mau dibuat tempat tinggal lah, dibuat tempat kerja lah, nggak mau. Akhirnya bangunannya itu mangkrak dan rusak. Rumah nomor 81 itu terkenal angker. Siapa sih yang ngebikin rumah ini angker? Yang ngebikin rumah ini angker, kononnya, legendanya ya guys ya, karena catatan sejarahnya minim banget, itu seorang wanita, hantu wanita. Hantu wanita ini dari mana? Konon itu dulunya ditempati oleh perwira Partai Nasionalis. Dia itu tinggal di sana bersama teman wanitanya, entah istrinya, entah selirnya, entah selingkuhannya. Seperti yang kita ketahui pada saat perang saudara, perang antara Partai Nasionalis dan Partai Komunis di Tiongkok sana, Partai Komunis menang. Sehingga leader dari Partai Nasionalis beserta anak buahnya itu melarikan diri sampai ke Taiwan. Begitu juga perwira Partai Nasionalis yang tinggal di rumah nomor 81 itu, dia pergi ke Taiwan dan meninggalkan teman wanitanya itu sendirian di rumah. Kabarnya si wanita itu kesepian, stres sampai bunuh diri. Nah, legendanya kayak gitu. Sekarang seserem apa sih rumah nomor 81? Menurut Amy Chin, dalam artikel Dilapidated Mansion has had many occupants, maybe even a ghost. Itu adalah salah satu artikel di New York Times pada bulan September 2013. Di situ dikatakan setiap badai,
hujan, petir, itu kerap terdengar teriakan seorang wanita. Tapi itu juga dibantah sama orang-orang. Ada yang membantah lah ya, soalnya kan rumah ini kan pernah berusaha dijual. Untuk menepis rumor itu, ada yang menyanggah, oh enggak, itu orang yang sengaja menyelinap ke rumah tersebut dengan tujuan tertentu terus teriak-teriak kayak gitu, itu memang sengaja untuk nakut-nakuti. Udah, jangan percaya rumor itu. Rumah nomor 81 ini juga kerap menghilangkan banyak orang. Pernah ya ada pendeta itu tertarik untuk menjadikan bangunan ini menjadi sebuah gereja. Pada saat dibangun, belum lama loh dibangun, pendetanya itu sudah menghilang. Pemerintah itu sudah mengerahkan penyelidik untuk mencari pendeta tersebut, tapi pendetanya itu tidak ketemu sampai sekarang. Menurut Pak itu, pemerintah pun itu sudah ada rencana mau menghancurkan rumah ini dan merenovasi, tapi pada saat penghancuran rumah tersebut, itu pekerja itu sudah banyak yang menghilang secara misterius. Kemudian pekerja yang menghilang misterius itu kan punya temen nih ya, temen-temennya ini kan mau menolong pekerja yang menghilang itu. Pekerja-pekerja yang belum menghilang itu, dia itu menyalakan lilin, pergi ke lorong untuk mencari teman-temannya yang menghilang tersebut. Ternyata pekerja-pekerja yang berniat nolong temennya itu juga tidak ada kabarnya. Seseorang itu menyaksikan pada saat itu dia melihat kedipan cahaya, terus tiba-tiba kedipan cahaya itu berubah menjadi gelap dan pekerja-pekerja itu tidak lagi nampak. Karena banyaknya pekerja-pekerja yang menghilang secara misterius, akhirnya pemerintah pun menghentikan proyek pembongkaran rumah nomor 81 ini. Malah sekarang sama pemerintah dijadikan salah satu situs budaya. Rumah ini pernah juga dijual, tapi nggak laku, nggak ada yang mau beli. Padahal loh ya, untuk ukuran rumah mewah segede itu dijual dengan harga yang murah banget loh. Tetangga-tetangga sebelahnya itu rumah yang lebih kecil dikasih harga yang berkali-kali lipat lebih mahal, itu pun laku. Rumah ini nggak laku-laku. Orang nggak ada yang mau beli karena di Tiongkok sendiri mereka percaya banget sama tahayul. Di Indonesia kan juga sama ya, kalau rumah itu bekasnya bunuh diri, bekasnya pembunuhan, itu juga sulit banget buat lakunya. Kalau misalkan rumah itu pernah ditempati orang yang meninggal karena sakit, itu lebih cepat laku, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau rumah itu sudah dibuat ajang bunuh diri atau pembunuhan, itu wes jarang lakunya, susah banget lakunya. Kalau teman-teman ingat, 3 bulan yang lalu Intan pernah membahas kasusnya sosialita yang dimasak di panci sup sama mantan suaminya. Nah, itu si mantan suaminya waktu melakukan aksi tersebut, itu kan nyewa apartemen tuh ya. Sekarang ini guys, apartemen yang dibuat untuk ngabisin sosialita tersebut, kanan kirinya itu sudah keluar semua dari apartemen. Yang kasihan itu yang punya apartemen. Dia nggak ikut apa-apa, malah kena imbasnya, apartemennya sekarang nggak laku. Rumah angker itu kan banyak, di mana-mana itu ada. Lah kenapa rumah nomor 81 Peicing ini sampai terkenal itu mendunia banget, ngehit banget. Salah satu penyebab terkenalnya rumah nomor 81 ini karena di tahun 2014 pernah dibuatkan filmnya. Judulnya The House That Never Dies. Ini filmnya ini sukses besar. Ya karena sukses besar itu makanya rumah ini itu angkernya itu terkenalnya sampai luar negeri. Itu filmnya sampai masuk box office loh itu. Oke, sampai sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa kalau teman-teman mau komen, mau diskusi, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video
pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.